Maybe you play something. Tuk something upbeat. Yay! Good morning everyone, selamat hari Paskah semuanya. How are you guys? We hope you're guys alright at home. Oke, selamat datang semuanya, selamat datang yang ada di siapapun yang nonton sekarang, selamat datang semuanya yang ada di Indonesia, yang ada di Sydney, Australia, dimanapun kalian berada, selamat datang, selamat hari Paskah. Oke, mari kita mulai kebaktian kita hari ini dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bisa melakukan ini bersama-sama di tempat yang berbeda. Terima kasih untuk kehadirat-Mu Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mempersembahkan tubuh-Mu supaya kami bisa selamat. Dan Engkau sudah bangkit dari kematian. Dan Engkau duduk bersama Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau menerapkan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan sekarang kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke. Kami mau buka kebaktiannya dengan lagu Sekolah Minggu. Kalau saudara-saudara tahu, mungkin saudara dulu pernah ke sekolah minggu, pasti sering banget nyanyi lagu Jesus Loves Me. So we want all to sing this song together, okay? Ready? 1, 2. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. Do you guys still remember the lyrics? Because I just forgot. Okay, let's repeat one more time, okay? 1, 2, 1, 2, 3. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. 2, 1, 2, 3. Let's sing this song lebih semangat lagi. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Oh, yeah, yeah. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Hey! loves me. The Bible tells
tells me so. The Bible tells, one more time. The Bible tells me so. Praise God, hallelujah. Woo! Katakan sama kanan kiri saudara sekalian, Tuhan Yesus baik. Gak kedengeran di sini, tapi saya yakin saudara-saudara semua bersukacita di rumah. Amin. Let's we worship Him. We welcome Him. Bayangkan dari kecil kita semuanya nyanyi lagu Jesus Loves Me. Dan sampai sekarang kita bisa bayangkan Tuhan masih memelihara hidup kita. Cintanya abadi. Mari kita mempersembahkan tubuh kita. Kita meletakkan firman Tuhan di tengah-tengah hidup kita. You are the center of it all. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, He will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, He will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. You're the center of our lives. Come on. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you.
Oh, hey. Sing it from my heart. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about. Yes, it's all about you. It's all about From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Amazing grace, come on. How sweet the sound, save the wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. It's amazing grace. You take out failure, you take out weakness. You set this treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in Sing Amazing Grace. me. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I can see it now. Yes, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken. I can see it now. I can see it now. I can see the love in your eyes,
up the broken to life. I can see it. I can see it now. I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. I can see it now. I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. We can see it now. We can see it now. It's your love in your eyes. You are the love of God. We can see it now. We can see it now. It's your love in your eyes. I can see it now. I can see it now. It's your love in your eyes. We can see it now. We can see it now. It's your love in your eyes. I can see it now. I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom para kekasih Tuhan, jemaat BAIC yang setia dan yang mengasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam kebaktian online pada hari ini. Hari ini kita akan memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Pada hari yang ketiga setelah dia mati pada hari Jumat Agung yang lalu, pada hari ini kita peringati kebangkitannya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya juga ingin mengucapkan selamat untuk young adults kita yang pada tanggal 11 April kemarin telah bertambah usia 1 tahun lagi, ya. Semoga dengan bertambahnya usia pelayanan ini membuat young adults kita makin dewasa rohani, makin rendah hati,
dan makin setia melayani Tuhan. Saudara, hari ini sesuai dengan apa yang tadi saya katakan, kita peringati hari kebangkitan Yesus, adalah hari Minggu Paskah. Hari Minggu Paskah ini, hari kebangkitan Yesus ini, adalah puncak kemenangan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit pada hari ketiga ini, pada Minggu Paskah ini, maka sia-sialah iman kita kepadanya, sebab ia tidak bisa membuktikan bahwa dirinya Allah. Tapi puji Tuhan, karena kebangkitannya ini, Yesus sudah membuktikan bahwa dirinya adalah Allah. Seperti khotbah saya di hari Jumat Agung yang lalu, untuk menebus orang berdosa, yang dikatakan oleh Mazmur 8 ayat yang kelima, dikatakan hampir sama seperti Allah, tentulah harusnya Allah sendiri. Puji Tuhan, Yesus sudah membuktikan dirinya Allah dengan kebangkitannya ini. Saudara, peristiwa kebangkitan Yesus ini dicatat di 4 Injil. Karena itu kita akan menggunakan berbagai informasi dari keempat Injil ini untuk memahami apa yang menjadi dampak kebangkitannya. Kita akan belajar dari dampak kebangkitan ini terhadap orang percaya. Hidup yang bagaimana yang akan dialami orang percaya lewat kebangkitan Yesus di 2000 tahun yang lalu. Ya. Khotbah saya hari ini berjudul Hidup Baru di dalam Kekekalan, New Life in Eternity. Saudara, mari kita sama-sama buka Injil Matius pasal 28. Kita akan baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 lebih dulu. Hidup yang bagaimana yang mengalami dampak dari kebangkitan Yesus ini. Ya. Matius 28 ayat yang pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara, ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain ini menengok kubur Yesus, terjadi gempa bumi yang hebat karena seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Penjaga-penjaga kubur, yaitu tentara Romawi, ketakutan seperti orang mati. Tapi malaikat ini berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan takut,
sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Kita bisa baca dari ayat 5 dan ayat yang ke-6. Saudara, kebangkitan Yesus ini bukan terjadi di dalam tubuh jasmani seperti yang sebelumnya, tetapi ada di dalam tubuh kemuliaan. Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan. Saudara ingat, Yesus 2 kali masuk ke ruangan tempat muridnya berkumpul, sementara pintu-pintu terkunci. Ya. Kita bisa baca ini dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-26. Jadi kalau saudara perhatikan di sini bahwa batu penutup kubur itu tidak pernah bisa menghalangi kebangkitan Yesus. Ya. Ada batu penutup kuburnya atau tidak, Yesus tetap bangkit. Ya. Yesus tetap bisa keluar dari kuburnya meskipun batu penutup kuburnya tidak digulingkan. Nah, kalau begitu apa tujuannya batu kubur ini digulingkan? Tidak ada lain. Batu kubur ini digulingkan supaya orang bisa melihat ke dalam kubur untuk membuktikan bahwa Yesus bangkit. Ya. Yesus sudah bangkit. Nah, saudara, perempuan-perempuan yang datang mencari Yesus, mereka ini bukan cuma ketemu malaikat. Ya. Ayat yang ke-9 menjelaskan Yesus tiba-tiba menjumpai mereka. Dalam NIV dikatakan Yesus met them. Tuhan sengaja menjumpai mereka, menjumpai perempuan-perempuan ini. Ayat 9, mereka yang semula ketakutan, dikatakan di sini ketika Yesus menjumpai mereka, mereka segera mengenali Yesus. Ya. Meskipun Yesus dalam tubuh kemuliaannya, tapi perempuan-perempuan ini langsung bisa mengenali Yesus. Ya. Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, lalu menyembahnya. Ya. Dan apa yang terjadi setelah peristiwa itu? Saya percaya para perempuan ini mereka pulang dengan hati penuh kepastian. Bukan penuh pertanyaan, bukan penuh keraguan. Ya. Perjumpaan dengan Yesus membuat hidup seseorang penuh kepastian. Bertemu dengan Yesus secara pribadi, encounter dengan Yesus secara pribadi, membuat orang memiliki kepastian dalam hidup ini. Saudara, hidup ini memang tidak mudah, karena itu banyak orang yang merasa tidak pasti dalam hidup ini. Termasuk ketika mereka harus mengambil keputusan, mereka banyak yang ragu-ragu, karena tidak pasti keputusan apa yang terbaik yang mereka bisa ambil. Tapi saya percaya, seperti para perempuan ini yang ketemu dengan Yesus, ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya bukan lagi penuh pertanyaan. Ada banyak pertanyaan dalam hidup ini yang mungkin tidak terjawab sampai kita mati. Tapi saya percaya, perjumpaan dengan Yesus membuat hidup kita penuh kepastian. Meskipun masih ada beberapa atau banyak pertanyaan yang belum terjawab sampai kita mati, tapi hati kita tenang, hati kita penuh kepastian, penuh percaya bahwa ada Yesus yang bangkit, yang sudah memelihara dan menggembalakan kita. Hidup yang mencari Yesus, pasti ketemu Yesus. Ya. Bukan cuma sekedar ketemu malaikat, tapi ketemu Yesus. Perempuan-perempuan ini mengalami pelayanan malaikat, tapi lebih daripada itu, mereka ketemu Yesus. Luar biasa. Ya. Karena itu, apapun keadaan saudara saat ini, kalau saudara mencari Yesus, saya percaya saudara pasti menemukan Yesus. Saudara pasti akan bertemu dengan Yesus. Dia tidak pernah menghalangi orang untuk berjumpa dengan dia. Karena itu, biar apapun keadaan saudara hari ini, kalau saudara merasa hidup saudara penuh dengan ketidakpastian, datanglah ke sumber kepastian itu. Supaya saudara hidup dengan percaya. Bukan hanya percaya diri, tapi percaya kepada Tuhan.
yang memiliki hidup saudara, yang memelihara saudara, yang menjamin dan melindungi kehidupan saudara, sehingga engkau tidak ragu-ragu lagi. Engkau punya kepastian dalam hidup ini. Engkau tidak pernah bimbang dalam mengambil keputusan, karena Tuhan memberikan hikmat dan pengurapannya kepada saudara untuk mengambil keputusan demi keputusan. Setiap hari kita penuh dengan pilihan. Karena itu, biarlah engkau mengambil keputusan demi keputusan, pilihan demi pilihan, dengan penuh kepastian, penuh keyakinan. Karena hikmat Tuhan sudah diberikan kepada saudara. Ya. Perjumpaan dengan Yesus ini membawa para perempuan ini mengalami hidup baru di dalam kekekalan. Dimensi kebangkitan Yesus adalah dimensi kekal, dimensi kemuliaan. Karena itu saya percaya setiap orang yang berjumpa dengan Yesus pada hari ini, dia sebetulnya sedang berjumpa dengan pribadi yang ada di dalam dimensi kekekalan itu. Bukan lagi berada di dalam dimensi waktu yang terbatas, tapi pribadi Allah yang berada di dalam dimensi kekekalan. Karena itu, jangan pernah ragu. Ya. Jangan pernah ragu. Kebangkitan Yesus akan membuat saudara hidup baru di dalam kekekalan. Nah, sekarang saya ingin mengajak saudara membandingkan apa yang dialami oleh para wanita ini dengan apa yang dialami oleh murid-murid Yesus yang lain. Kita akan mengambil informasi dari Lukas pasal yang ke-24, mulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya. Tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Saudara bisa melihat perbedaan yang besar sekali ketika wanita-wanita yang sederhana ini menjenguk kubur Yesus. Dia ketemu malaikat, dia ketemu Yesus. Pengalaman yang dialami oleh perempuan-perempuan ini diceritakan. Kalau saudara baca ayat yang ke-9, sebelumnya dikatakan yang dicerita, yang diberitahu oleh para wanita ini bukan cuma para murid Yesus, bukan cuma ke-11 murid Yesus, atau yang disebut rasul-rasul, tapi juga semua saudara yang lain. Ya. Semua saudara yang lain. Tapi apa yang terjadi? Perkataan wanita ini dianggap omong kosong. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Saudara bayangkan, ini murid-murid yang dekat dengan Yesus, yang 3,5 tahun bergaul bersama Yesus, yang setiap hari berjumpa dengan Yesus, setiap hari mendengar pengajaran Yesus, setiap hari melihat mujizat Yesus, tapi mereka tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Meskipun akhirnya Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur. Dalam Injil Yohanes dikatakan bukan cuma Petrus, tapi juga Yohanes. Ya, murid yang lain dikatakan Yohanes juga ikut pergi ke kubur. Tapi saya percaya Petrus pergi ke kubur ini bukan karena percaya, tapi karena ingin tahu. Sekedar ingin tahu. Maka tidak heran kalau ketika dia sampai di kubur, apa yang dia lihat? Hanya kain kafan saja. Kain kafannya. Dalam Injil Yohanes dikatakan bukan cuma kain kafan, tapi dia juga melihat ada kain peluh di situ. Ya. Saudara perhatikan di sini. Hari-hari ini banyak orang-orang Kristen seperti model Petrus dan murid-murid yang lain. Ya. Banyak mereka ikut persekutuan, banyak mereka ikut kebaktian, banyak mereka jadi jemaat satu gereja. Tapi bukan karena percaya. Mereka hanya ingin tahu saja. Ingin tahu pengajaran Kristen.
ingin tahu tata cara ibadahnya, ingin tahu bagaimana pola atau gaya persekutuannya, atau mungkin ingin tahu bagaimana sosial fellowship-nya di antara mereka. Orang-orang seperti ini meskipun mereka sering mendengar sharing dari orang-orang yang punya pengalaman bersama Yesus, mereka tetap anggap kesaksian itu omong kosong karena mereka tidak percaya. Nah, saudara, sikap yang seperti Petrus dan murid-murid yang lain ini membuat mereka mengalami hal yang berbeda dengan para wanita ini. Para wanita ini percaya dan mencari Yesus. Malaikat itu berkata, "Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Murid-murid Yesus ini, termasuk Petrus ini, bukan mencari Yesus. Mereka cuma ingin tahu, ingin membuktikan, betul nggak sih apa yang dikatakan perempuan-perempuan ini bahwa Yesus itu bangkit. Ya. Saudara, coba lihat perbedaannya. Perempuan-perempuan ini melihat malaikat, melihat Yesus. Petrus cuma melihat kain kafannya saja. Dalam Injil Yohanes dikatakan dia melihat kain peluhnya juga. Kain peluh itu kain yang menutup wajahnya. Ya. Perempuan-perempuan ini melihat Yesus hari itu juga. Tadi kita sudah baca dalam ayat yang ke-9 ketika mereka lari cepat-cepat, tiba-tiba Yesus menjumpai mereka. Sesungguhnya bukan Yesus menjumpai mereka, Yesus sengaja menjumpai mereka. Sengaja menjumpai mereka. Ya. Di tempat di mana Yesus bangkit. Murid-murid ini, meskipun pada hari yang sama, Yesus datang ke ruangan tempat mereka berkumpul, ruangan terkunci, tapi beda waktunya. Maria bersama perempuan-perempuan yang lain ini berjumpa dengan Yesus pagi-pagi sekali. Pada kesempatan pertama ketika Yesus bangkit. Murid-muridnya, Petrus bersama 11 rasul yang lain, dijumpai Yesus pada malam harinya. Ya. Maria berjumpa dengan Yesus di tempat relatif tidak jauh dari tempat di mana Yesus bangkit. Tapi Petrus dan murid-murid yang lainnya dijumpai di ruangan yang terkunci karena ketakutan. Ya. Beda sekali, saudara. Ya. Nah, mengapa sampai ada perbedaan yang besar seperti ini? Apakah ini berarti Yesus mengasihi perempuan-perempuan itu lebih daripada mengasihi Petrus? Apakah berarti Yesus kurang mengasihi Petrus dan murid-murid yang lain? Jelas tidak. Yang membedakan mereka mengalami pengalaman yang berbeda dengan Yesus ini karena kerinduan hati mereka dan karena percaya mereka. Ini yang membuat mereka mengalami pengalaman yang berbeda. Mereka tidak percaya. Karena itu jelas mereka tidak rindu untuk mencari Yesus. Ya. Lukas 11 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saudara, saya percaya perjumpaan dengan Yesus membuat kita masuk dalam dimensi hidup yang baru, dimensi hidup yang kekal. Wawasan kita bukan lagi muter-muter di dunia ini aja. Wawasan kita tertuju kepada sorga. Kita tidak akan terjebak dan berputar dalam urusan-urusan duniawi yang tidak pernah ada habisnya. Kita tidak akan pernah terbelenggu dengan hal-hal fana yang ada di dunia ini saja. Saya percaya cita-cita kita akan berubah. Bukan menyenangkan diri sendiri, tapi menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya kerja kita pun juga akan makin kreatif, makin efektif, dan kita bisa melakukan yang the best karena kita mengalami hidup yang dirubah Tuhan dalam dimensi yang unlimited. Dimensi kekekalan adalah dimensi yang tidak terbatas. Karena itu
kita bisa melakukan segala sesuatu juga dengan unlimited, dengan tak terbatas, atas pertolongan Tuhan, atas kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena motivasi kerja kita untuk Tuhan, motivasi pelayanan kita untuk Tuhan. Karena itu saya percaya pengurapan dan hikmat Tuhan dicurahkan dengan deras dalam kehidupan kita, memperlengkapi kita untuk melakukan yang the best bagi Tuhan. Berkat yang kita terima juga bukan terbatas hanya sekedar materi saja, tapi berkat yang non-material justru lebih besar daripada yang bernilai materi. Berkat apa yang kita butuhkan tersedia. Doa yang kita panjatkan didengar Tuhan, dikabulkan Tuhan. Semuanya serba efektif, semuanya serba efisien. Karena apa? Karena perjumpaan dengan Yesus membuat kita masuk dalam satu dimensi yang baru, dimensi hidup yang kekal. Yang pertama, hidup yang bagaimana? Yang mengalami dampak dari kebangkitan Yesus dikubur 2000 tahun yang lalu ini, yaitu hidup yang berjumpa dengan Yesus. Yang kedua, hidup yang bagaimana? Yang mengalami dampak kebangkitan Yesus ini. Mari kita baca Yohanes pasal 20, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Maka masuklah juga murid yang lain. Murid yang lain ini ditafsirkan sebagai Yohanes, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saudara, Yohanes 20 ayat 3 sampai 9 dikatakan di sini Petrus bersama Yohanes ini lari ke kubur. Yohanes ini ditafsirkan sebagai yang disebut murid yang lain. Meskipun sampai duluan di kubur Yohanes ini, tapi dia tidak masuk ke kubur lebih dulu. Dia tunggu di luar, dia cuma lihat ke dalam kuburnya. Ketika Petrus tiba di kubur, dia langsung masuk ke dalam kubur. Nah, apa yang dilihat oleh Yohanes ini sama seperti apa yang dilihat Petrus, yaitu kain kafan dan kain peluh. Sama seperti yang dilihat oleh Petrus. Tapi dikatakan di dalam ayat yang ke-8 ini, ia melihatnya dan percaya. Wow, saudara, saya percaya ayat yang ke-9 meskipun dikatakan sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci. Nah, ini satu kontras, ya. Jadi ketika Yohanes ini belum mengerti kitab suci, karena apa? Karena dia belum percaya. Tapi ketika dia percaya, kata sebelum di sini, selama ini mereka belum mengerti kitab suci, isi kitab suci, artinya setelah Yohanes ini percaya, dia mengerti isi kitab suci, yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Saudara, banyak orang tidak mengerti kitab suci dan juga tidak percaya. Tidak mengerti kitab suci karena tidak percaya. Seperti yang sering saya khotbahkan dalam beberapa khotbah saya selalu katakan Tuhan itu tidak perlu dimengerti. Meskipun kita tidak mengerti, tapi kita wajib untuk percaya. Ketika kita percaya, maka kita baru akan mengerti. Demikian juga Alkitab atau kitab suci. Alkitab atau kitab suci ini harus dipercaya dulu, baru kita bisa mengerti. Yohanes 20 ayat yang ke-16, kalau saya perhatikan di sini. Saya tidak baca ayatnya, tapi saya mau ceritakan isinya. Awalnya Maria Magdalena ini juga mengira bahwa mayat Yesus dicuri orang. Artinya apa? Dia juga nggak mengerti kitab suci, saudara.
Tapi ketika Yesus memanggil namanya Maria, dia langsung mengenalinya. Dia langsung berseru dalam bahasa Ibrani, Rabuni, yang artinya guru. Saudara, apa bedanya Maria ini dengan murid-murid Yesus yang lain? Kenapa dia mengalami pengalaman yang berbeda dengan Petrus dan Yohanes, dengan murid-murid yang lain? Karena meskipun Maria ini tidak mengerti kitab suci sama seperti mereka sebelumnya, tapi Maria ini punya hati yang percaya. Ini yang membedakan. Hatinya percaya. Karena itu dalam ayat yang ke-17, Yohanes pasal 20 ini, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Wow, luar biasa saudara. Berbahagialah kita yang punya hati percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Meskipun kita tidak sepenuhnya mengerti kitab suci sama seperti Maria, tapi saya percaya kita boleh mengalami pengalaman yang spesial bersama Yesus. Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus yang bangkit itu memastikan adanya hubungan antara Bapa dan Anak, antara sorga dan bumi, sehingga kita bisa berkata kepada Bapa di sorga, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Saudara, hubungan ini memastikan bahwa waktu kita hidup di bumi ini tidak akan berakhir di lubang kubur, tapi berujung di dalam kekekalan. Sebab sorga dan bumi telah bersatu. Bapamu, Bapakku, Allahmu, Allahku. Wow, dahsyat saudara. Iman percaya kepada Yesus yang bangkit ini membukakan kita pengertian rahasia akan kitab suci, yang menyatakan Allah Bapa di sorga adalah Allah Bapa kita juga. Haleluya. Karena itu mari kita alami berkat kebangkitan Yesus. Bukan cuma dari cerita, tapi alamilah sekarang. Saat ini juga. Jangan tunda lagi. Datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, aku mau berjumpa dengan Engkau. Aku pribadi yang selama ini belum percaya. Selama ini tidak percaya. Tapi hari ini aku mau percaya. Aku mau berjumpa dengan Engkau. Berikan dirimu untuk aku jumpai." Saya percaya Yesus mendengar doa saudara. Ya. Percayalah bahwa melalui Yesus yang bangkit ini, iman kepada Yesus yang bangkit ini, kita semua orang percaya ini bisa menikmati berkat yang sudah disediakan Allah bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Berkat yang bagaimana? Berkat yang tidak pernah dilihat mata. Berkat yang tidak pernah didengar oleh telinga. Berkat yang tidak pernah terbit dalam hati manusia. Tetapi yang tertulis di dalam firman-Nya. Berkat yang tertulis di dalam kitab suci. Seperti ditulis dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Ada tertulis. Meskipun berkat ini tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, tapi berkat yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia ini adalah berkat yang sudah tertulis di dalam firman-Nya, sudah tertulis di dalam kitab suci, yaitu Alkitab. Karena itu percayalah, maka engkau akan mengerti Alkitab. Engkau akan mengalami kuasa firman-Nya, yaitu Alkitab. Datanglah kepada Yesus untuk berjumpa secara pribadi dengannya.
Saya percaya hidup saudara akan diubahkan menjadi satu hidup baru yang kekal. Hidup baru yang ada di dalam dimensi kekekalan. Hidup baru yang ajaib. Hidup baru yang penuh dengan kasih sayang Tuhan. Hidup baru yang diberkati oleh Tuhan. Hidup baru yang dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Hidup baru yang betul-betul boleh dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Hidup baru yang berarti bersama Tuhan. Bersama Dia, saudara akan melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara, biarlah apa yang saya sampaikan pada hari ini, kita semua boleh mengerti. Saya percaya terang firman Tuhan, pengurapan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua, sehingga kita mengerti firman-Nya. Dan bukan cuma sekedar mengerti, tapi kita yang percaya mengalami firman-Nya. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat Paskah pada hari ini kepada saudara sekalian. Selamat diberkati oleh Tuhan. Selamat hidup dalam hidup yang baru bersama Tuhan setiap hari, karena Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu. Kebaktian online ini Tuhan berkati, Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Kami percaya rahasia dan makna kebangkitan-Mu yang hari ini kami pelajari sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Melalui peristiwa yang dialami oleh beberapa orang yang ditulis di dalam kitab suci, kami bisa belajar kebenaran firman-Mu. Supaya hidup kami boleh dicocokkan, boleh disesuaikan apa yang memang seharusnya Tuhan inginkan. Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau terus mengurapi kami, memberikan hikmat kepada kami, membukakan lembaran-lembaran rahasia-Mu di dalam firman-Mu, supaya kami boleh makin mengerti firman-Mu dan makin mencintai Engkau. Biarlah apa yang tertulis di dalam firman-Mu terjadilah atas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat-Mu, kekasih-kekasih-Mu di dalam tangan kasih dan berkat-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami semua, bukan hanya memberkati firman-Mu pada hari ini, tapi menjadikan firman-Mu ini jadi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya kepadamu, sehingga kami boleh menerima segala berkat yang Kau sediakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menikmati hidup yang penuh sukacita, damai sejahtera, oleh karena kasih setia Tuhan tidak pernah undur dari kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah kebangkitan-Mu 2000 tahun yang lalu boleh menjadi kebangkitan hati dan pikiran kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saatnya kita melakukan, mendeklarasikan pengakuan iman kita. Mari kita bersama-sama mendeklarasikan pengakuan iman di hadapan Bapa dan di hadapan gerejanya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan hidup yang kekal. Amin. Sudah tiba saatnya kita sampai di penghujung acara kebaktian online kita hari ini.
kita akan bersama-sama berdoa dan menyerahkan semua persembahan kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan berkenan akan semua persembahan kita, karena kita berikan yang terbaik dengan hati yang mengasihi Dia. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu, karena kebaktian ini Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang berhak atas segala kemuliaan melalui kebaktian online ini. Biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan, hanya firman-Mu yang dijunjung tinggi, diagungkan dan ditaati oleh kami semua. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang dahsyat dalam kehidupan kami, yang membuat hidup kami berubah menjadi hidup yang baru setiap hari, karena rahmat-Mu baru setiap hari. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau berkenan dijumpai oleh kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, karena Engkau bersedia memberikan pengalaman demi pengalaman yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Hari ini kami sudah memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Kami tahu semua persembahan ini adalah karena kasih karunia-Mu juga. Engkau yang sudah memberkati kami semua, jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang Kau kasihi, sehingga rumah tangga keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Pelayanan kami makin diurapi dengan hikmat dan pengurapan dari Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan Kau membuatnya berhasil. Bapa, oleh karena itu kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berkenan, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, mengembalikan segala berkat-Mu dengan berlimpah dan berlipat kali ganda, membuat hidup kami semua berhasil melakukan apapun yang kami kerjakan, oleh karena kami melakukannya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau juga yang membuat kami boleh menikmati segala berkat yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh bersukacita, penuh sukacita kami, karena Engkau yang memberikan sukacita-Mu di dalam hati kami semua. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami, pagi, siang, dan malam. Bangun tidur kami, pergi pulang kami dari rumah kami masing-masing, Engkau melindungi kami, menjagai kami, menjauhkan kami dari segala yang jahat dan dari segala mara bahaya. Demikian juga Tuhan, kami percaya darah anak domba Allah yang sudah ada di dalam hidup kami semua, hidup kami sekeluarga, hidup di dalam family kami, dalam rumah tangga kami. Maka darah anak domba Allah, darah Tuhan Yesus yang sudah dicucurkan di Golgota, menjadi perjanjian baru buat kami semua. Darah-Mu menyucikan kami, membenarkan kami, memberkati kami, menjagai kami dari segala ancaman yang saat ini sedang mengancam dunia ini, termasuk coronavirus. Tuhan, kami percaya Engkau menjagai anak-anak-Mu, Engkau membawa kami semua hidup di dalam penuh sukacita, damai, sejahtera. Sesuai dengan firman-Mu, Engkau membawa kami ke air yang tenang, ke padang gurun yang hijau, ke rumput yang hijau. Kami mengucap syukur karena Engkau menyediakan segala kebutuhan kami. Hidup kami tidak akan pernah kekurangan, karena Engkau Tuhan sudah menyediakannya, sudah tersedia. Apa yang kami tidak pernah lihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga kami, tidak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan Engkau sudah menyediakannya buat kami semua. Karena itu Bapa, biarlah oleh kasih karunia-Mu Engkau tambah-tambahkan iman dan cinta kami kepadamu, supaya kami mengasihi Engkau lebih daripada segalanya yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Kalau ada saudara-saudara kami yang saat ini sakit, Tuhan, kami percaya bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan kami semua. Kami percaya darah-Mu sudah menyembuhkan kami, sudah menguduskan kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja mengalir di dalam seluruh tubuh kami, membunuh segala sakit penyakit kami,
mengusir keluar segala bibit penyakit yang ada di dalam tubuh kami, dan memberikan perlindungan yang ajaib bagi roh tubuh jiwa kami. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur atas segala kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Biarlah kami berpisah dengan membawa berkat Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan berpisah di dalam berkat Tuhan, kasih setia Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuat kuasa persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Hari Paskah. Mari jemaat, kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap apa yang sedang Kau berikan atas hidup kami, Tuhan. Kami berdoa supaya apa yang kami mau berikan kepadamu, kami persembahkan, bisa benar-benar menjadi persembahan yang harum, persembahan yang murni dari hati kami yang tulus, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. I can see it now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, amazing
grace. How sweet the sound